Alright, halo semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Benedictus Triantama. Kalian dapat memanggil saya Ian. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimilikinya, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persediaan. Persediaan adalah segala barang mentah, barang setengah jadi, barang yang dipindahkan, barang jadi, dan jasa yang disiapkan untuk dijual, tetapi belum dijual, yang dimiliki atau secara finansial berada dalam kendali perusahaan. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi persediaan. Ada beberapa faktor yang diperhitungkan oleh manajemen persediaan dan bisa mempengaruhi tingkat persediaan perusahaan, seperti jumlah dana yang tersedia. Ketersediaan dana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan, item apa yang urgent untuk dibeli dan item apa yang masih bisa ditunda. Lead time, waktu tunggu barang yang dipesan sampai barang diterima. Frekuensi penggunaan, semakin sering digunakan, semakin kecil persediaan yang tersedia. Daya tahan persediaan, persediaan yang memiliki daya tahan yang lemah seperti buah, daging, dan barang sejenis harus segera cepat dijual atau digunakan. Lalu, mengapa kita menggunakan persediaan? Di sini ada beberapa alasannya, yaitu meningkatkan layanan kepada pelanggan atau konsumen, mendorong bagian produksi, pembelian, dan transportasi, sebagai pengaman dari perubahan harga, melindungi dari ketidakpastian pada permintaan dan lead time, dan sebagai pengaman dari kemungkinan-kemungkinan buruk. Ya, itu tadi adalah alasan untuk menggunakan persediaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan tidak menggunakan persediaan. Persediaan menggunakan biaya yang bisa digunakan di bagian lain dalam perusahaan. Persediaan menutupi masalah kualitas yang seharusnya bisa diselesaikan tanpa kehadiran persediaan. Persediaan mengalihkan perhatian manajemen dari perencanaan yang teliti dan pengendalian dari saluran suplai sampai saluran distribusi dengan mempromosikan sikap acuh terhadap saluran manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis persediaan. Pipeline adalah persediaan yang berada di dalam transit atau dalam transportasi. Spekulatif adalah barang yang dibeli untuk mengantisipasi peningkatan harga. Regular, cyclical, dan seasonal adalah persediaan yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan operasi. Safety adalah persediaan tambahan yang disimpan untuk mengantisipasi dari ketidakpastian permintaan dan lead time. Obsolete, dead stock adalah persediaan yang memiliki nilai sedikit atau nol karena sudah kadaluarsa, basi, ataupun rusak. Persediaan selalu berkaitan dengan permintaan. Lalu, apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat permintaan. Perpetual demand adalah permintaan yang terus ada sampai masa yang akan datang. Seasonal demand adalah permintaan yang bervariasi dengan adanya puncak dan lembah dan berkala dalam setahun. Lumpy demand adalah permintaan yang bervariasi tinggi. Regular demand adalah permintaan yang tidak bervariasi tinggi atau stabil. Terminating demand adalah permintaan yang menjadi nol di masa yang akan datang. Derived demand adalah permintaan yang berasal dari permintaan barang lain yang menjadi bagiannya. Tugas utama dari manajemen persediaan: memastikan persediaan cukup.
efisiensi biaya persediaan, memastikan persediaan diperlakukan dengan optimal. Alright, filosofi manajemen persediaan. Di sini saya akan menjelaskan filosofi manajemen persediaan. Filosofi yang pertama adalah pull. Pull memiliki ciri sebagai berikut. Menarik persediaan ke lokasi penyimpanan. Setiap lokasi penyimpanan independen dan memaksimalkan kendali persediaan lokal. Filosofi yang kedua adalah push. Push memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, mengalokasikan produksi ke tempat penyimpanan berdasarkan permintaan secara keseluruhan. Kedua, mendorong skala ekonomis dalam produksi. Filosofi yang ketiga adalah just in time. Just in time memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, yaitu mencoba untuk mensinkronasikan alur penyimpanan sehingga bersamaan dengan permintaan yang terjadi saat ini. Kedua adalah meminimalisir kebutuhan persediaan. Filosofi yang keempat adalah supply driven, yaitu memiliki ciri sebagai berikut. Jumlah dan waktu penawaran tidak diketahui. Semua penawaran harus diterima dan diproses. Persediaan dikendalikan melalui permintaan yang ada. Filosofi yang kelima adalah aggregate control, yang memiliki ciri sebagai berikut. Mengklasifikasikan barang dengan mengkelompokkannya berdasarkan tingkat penjualan menurut prinsip 80-20. Dan juga memperbolehkan kebijakan pengendalian yang berbeda untuk 3 atau lebih kelompok produk yang luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya yang berkaitan dengan manajemen persediaan. Yang pertama adalah biaya penyimpanan, yaitu biaya yang dihasilkan dari menyimpan barang persediaan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah biaya pembelian, yaitu biaya yang dihasilkan dari pembelian atau produksi barang yang akan digunakan. Yang ketiga ada biaya kehabisan stok, yaitu terdapat 2 jenis biaya lagi, yaitu biaya kehilangan penjualan, di mana keuntungan yang akan didapatkan menjadi hilang, dan keuntungan masa depan juga menjadi hilang karena kehilangan niat baik dari konsumen. Yang kedua adalah biaya back order, yaitu biaya tambahan untuk memenuhi stok sehingga bisa memenuhi permintaan yang ada. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen persediaan, yaitu menyeimbangkan secara hati-hati antara ketersediaan stok dengan biaya menyimpan persediaan. Tujuan di atas dapat dibagi menjadi 2 bagian tujuan, yaitu tujuan layanan dan tujuan biaya. Tujuan layanan adalah mengatur level stok, sehingga hanya ada kemungkinan tertentu untuk kehabisan stok. Yang kedua, tujuan biaya adalah menyeimbangkan biaya yang bertabrakan untuk menemukan jumlah dan waktu pengisian kembali yang ekonomis. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan wawasan kepada kalian semua tentang manajemen persediaan. Salam dan sampai jumpa.